Halo teman-teman semua, balik lagi di channel gua, Cafe Rivaldi dan sama gue Cepi. Apa kabar semuanya ya? Semoga baik-baik aja dan semoga sehat selalu dan juga bahagia. Oke? Mantap. Amin. Di video kali ini gue mau ngasih 5 lagi rekomendasi anime yang bisa kalian jadikan wishlist atau watchlist dari tontonan-tontonan kalian ya. Mungkin kalian lagi nggak punya tontonan lain karena nunggu season baru dari anime kesukaan kalian gitu, dan kalian belum tahu nih mau nonton apa. Kalian bisa lihatlah di list-list kali ini. Mungkin bisa menjadi watchlist kalian gitu ya. Ya udah gitu aja sih, nggak usah panjang-panjang. Gue cuman mau ngasih persyaratannya dulu. Seperti biasa ya, kalau mau masuk list ini harus ada persyaratannya. Yang pertama, animenya harus udah gua tonton at least 70% dari total episode anime. Kedua, list ini bakal subjektif banget. Jadi ya gimana gua gitu. Yang ketiga, anime ini sebisa mungkin bisa ditonton di platform legal sebisa mungkin. Tapi kalau misalnya gua nggak nemu sama sekali, kalian boleh cari di fansub ya. Dan spoiler, kayaknya anime-anime untuk list kali ini banyak yang nggak ada di nggak ada di platform streaming legal gitu. Rata-rata pada di fansub semua. Tapi nggak apa-apa, gue bakal tetap rekomendasikan. Siapa tahu kalian bisa menemukannya di platform legal yang lain gitu, bukan yang di lokal. Ya udah, segitu aja pembukaannya. Mari kita mulai di video yang pertama. Mulai dari anime yang pertama. Let's go. Oke, yang pertama adalah Tamako Market. Anime ini genre-nya adalah slice of life yang nyeritain seorang cewek yang bernama yang nyeritain seorang cewek yang namanya adalah Kita Shirakawa Tamako, yang merupakan anak dari penjual mochi. Ya, mochi yang biasanya ada di puncak gitu. Yang kalau misalnya kalian beli isinya cuma satu boxnya cuma satu, kecil lagi. Enggak, bukan mochi yang gitu ya, itu mochi yang di Bogor itu. Mochinya beneran khas Jepang ya, mochi original Jepang gitu. Toko mochinya ini terletak di kayak semacam daerah pasar gitu. Terus si Tamako ini punya teman masa kecil, namanya adalah Oji Mochizo, yang merupakan anak dari penjual mochi juga, yang tokonya ada di seberang toko mochinya Tamako. Jadi kayak apa namanya, cek toko sebelah gitu, saingan gitu. Dan si Mochizo ini punya perasaan gitu sama si Tamako, punya perasaan suka lah gitu ya. Pokoknya ini anime sebenarnya cuma nyeritain kesehariannya Tamako gitu, kesehariannya, keluarganya, teman-temannya. Bener-bener anime yang ringan banget, yang bisa kalian tonton tuh bener-bener chill aja gitu, buat hiburan doang gitu, buat refreshing doang, biar kalian udah mah pusing di tugas, udah mah pusing di kerjaan, terus nonton anime yang banyak teorinya, ya makin pusing juga gitu kan. Ya udahlah ya, jadi ini cocok banget buat kalian nonton anime ini. Kalau kalian mau nonton ya tadi harus lewat fansub, karena yang gue cari di iQIYI, di B-Station itu nggak ada animenya. Ya bisa kalian cari lah ya. Tapi kalau misalnya kalian nemu ada di platform legal, boleh komentar di kolom komentar di bawah ya. Kasih tahu gue kalau misalnya ini ada sebenarnya di platform streaming legal gitu. Yaudah, oke, next. Ya, yang kedua ini adalah anime sport pertama di channel ini. Ya, anime sport pertama nih. Ini dari 2 episode kemarin gua nggak ngasih anime sport sama sekali ya. Jadi ini yang pertama, yaitu adalah Kuroko no Basket. Anime ini adalah anime basket terbaik sepanjang masa. Mantap. Jadi anime ini menceritakan tentang seorang anak kelas 1 SMA cowok yang namanya adalah Kuroko Tetsuya, di mana dia ini adalah salah satu anggota dari Kiseki no Sedai. Kiseki no Sedai itu ada 6 orang, salah satunya adalah Kuroko. Kiseki no Sedai itu apa? Jadi Kiseki no Sedai itu adalah nama kelompok dari pemain muda berbakat basket ya, dari SMP Teiko atau SMP-nya si Kuroko ini. Kan kalau misalnya udah lulus SMP pasti mencar kan di mana-mana kan. Jadi Kiseki no Sedai ini berpencar di berbagai
SMA yang ada di Jepang. Tapi sebenarnya Kuroko ini nggak sejago itu main basket. Kerjaannya cuma ngoper-ngoper doang. Dan kerennya, gak banyak musuh yang tahu, jarang ada musuh yang tahu kerjaan si Kuroko ini gitu di basket. Hawa keberadaannya tuh kayak nggak ada gitu. Kalau misalnya lagi tanding basket sama timnya Kuroko, itulah yang membuat dia bisa masuk Kiseki no Seidai, walaupun sebenarnya dia tuh nggak jago-jago amat gitu main basketnya. Dan di SMA-nya dia itu harus tanding sama anggota Kiseki no Seidai yang lain. Jadi nanti sepanjang cerita mereka bakal ketemu nih anggota Kiseki no Seidai gitu. Timnya Kuroko ini adalah SMA Seirin, dan di timnya yang tim tempat dia ini ya waktu SMA ya, si Kuroko ini setim sama yang namanya Kagami Taiga, yang digadang-gadang adalah pemain yang setara skillnya sama Kiseki no Seidai gitu katanya. Terus selanjutnya gimana? Silahkan tonton sendiri aja kalau kalian mau nonton Kuroko no Basket. Ada di mana? Ada di iQIYI dan Netflix region Jepang. Ini ada 3 season dan gue suka banget sama Kuroko no Basket ini. Tontonlah. Oke, yang ketiga adalah Little Busters. Ini anime tahun 2012. Anime ini anime slice of life yang menceritakan tentang siswa-siswa SMA yang gabut. Yes, gabut. Gak ada kerjaan gitu ya. Bisa dibilang gabut lah. Yang pengen bikin komunitas atau klub mereka sendiri. Lalu terbesutlah bikin ekskul baseball di sekolah mereka yang namanya adalah Little Busters. Terus tokoh utama di sini adalah Naoe Riki yang merupakan anggota termuda di eskul ini. Ceritanya ringan tapi nggak juga sebenarnya. Banyak banget moral value yang ada di anime ini, dan kalau misalnya kalian penasaran pengen nonton, kalian bisa nonton di fansub kesayangan kalian ya. Karena gue nggak nemu di Beastation, iQIYI, di WeTV, di mana-mana deh nggak ada anjir. Kalian cari aja sendiri ya. Tapi kalau misalnya sebenarnya ada, bisa di komentar di kolom komen di bawah ya. Next, selanjutnya adalah Betum. Ya gitu doang judulnya. BTOOOM, O-nya 3. Ini anime tahun 2012. Anime ini lagi-lagi gak bisa gue temuin di platform legal. Tapi kalau misalnya kalian nemu, bisa banget komentar di kolom komentar di bawah. Oke, ini Betum ini nyeritain tentang sekelompok orang yang dikirim ke suatu pulau untuk main game kematian gitu. Mereka tuh harus membunuh satu sama lain dan juga bertahan hidup di sana, dan hanya dipersenjatai beberapa butir bom. Gue agak lupa ini tujuan akhirnya apa gitu ya. Pokoknya anime ini tentang survival, dan ya kenapa namanya Betum, karena tadi senjatanya kan bom tuh. Jadi kayak suara ledakan bom bedum gitu. Gitulah ya. Dan ngomong-ngomong tentang survival, ini kayaknya yang menginspirasi game-game survival juga macam PUBG, Free Fire, dan lain-lain gitu. Jadi mirip-mirip lah kayak gitu konsepnya. Jadi kalian harus bertahan hidup di suatu pulau terpencil dan memenangkan permainan gitu. Ya mungkin ini yang salah satu yang menginspirasi ya, karena yang gua tahu untuk genre game survival itu sendiri atau battle royale itu sendiri itu berawal dari film Jepang juga, film movie Jepang yang judulnya Battle Royale. Oke, tokoh utama dari anime ini adalah Sakamoto Ryota dan juga Himiko yang perannya krusial banget di anime ini. Oke, next. Dan terakhir di list ini adalah anime No Game No Life. Ini dulu tuh anime yang populer banget di antara wibu-wibu elit. Jadi kayak gue banget gitu karena temanya juga game kan. Terus anime ini juga season 2-nya paling ditunggu ya, dan nggak pernah ada konfirmasi gitu. Nggak pernah ada kabar season 2-nya kapan. Anime ini menceritakan tentang kakak dan adik, yaitu adalah Sora dan juga Shiro, yang mana mereka ini pada no-lab semua gitu ya. Tapi mereka itu terkenal di dunia game online sebagai Blank, yaitu adalah semacam klub atau guild gitu, kelompok player yang gak bisa dikalahin. Mereka tuh menang terus lah pokoknya. Terus mereka ini suatu hari ditantang sama Ted, yaitu adalah dewa dari dunia lain. Ditantang apa? Ditantang main catur.
Kalau menang, mereka berdua bisa pergi dan hidup di dunia yang berpusat pada game. Game apapun, nggak cuma game online. Jadi ya di sini kita bisa tahu ceritanya adalah tentang game dan gimana caranya si Sora dan Shiro ini memenangkan game-game tersebut, game-game di dunia tersebut gitu. Ya kita udah tahu sih siapa yang bakal menang di tiap gamenya, tapi proses mereka main game itu bisa dibilang seru gitu. Seru dan bikin deg-degan aja gitu. Kalah gak ya gitu. Alhamdulillahnya anime ini bisa ditonton di Beastation dan bisa jadi tontonan yang legal dan halal gitu. Tidak dosa. Ya udah, jadi itu adalah anime-anime di list kali ini. Semoga bisa nambah watchlist kalian dan tertarik buat ikutin anime-animenya. Jadi segitu dulu untuk hari ini dan makasih banget yang udah nonton sampai akhir. Kalau misalnya suka, bolehlah di like lah gitu ya, di like, di share gitu, biar pada tahu channel gua gitu. Terus kalau punya saran juga boleh komen di bawah, kurangnya apa, apakah kurang informasi atau apa. Gua jadi kagak pede sendiri anjir sama channel sendiri. Subscribe juga kalau misalnya kalian gak mau ketinggalan video-video dari gua. Dan jangan lupa dinyalain loncengnya ya. Oke, thank you. Gue Cemi pamit dan see you, bye-bye. Sayangi.